Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dalam materi kali ini, Bapak akan membahas tentang kalimat. Ya, kalian pasti sejak sekolah dasar sampai sekarang pasti membuat kalimat ya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia atau dalam pelajaran lain kalian pasti pernah dan tentu pasti membuat kalimat untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Mulai dari kalimat yang sederhana sampai dengan kalimat yang kompleks atau kalimat yang rumit. Nah, kalimat ini kalau dilihat dari definisinya atau pengertiannya adalah satuan bahasa yang terdiri dari satu kata atau lebih yang memiliki pikiran yang lengkap. Pikiran yang lengkap di sini maksudnya memiliki makna ya. Ketika kita ucapkan kalimat tersebut bermakna. Memiliki makna atau memiliki pikiran yang lengkap dan mempunyai pola intonasi akhir. Intonasi akhir ini bisa berupa intonasi akhir itu bisa tanda titik, tanda seru, ataupun tanda tanya. Setiap kalimat sekurang-kurangnya harus memiliki predikat. Jadi minimal kalimat itu terdiri atas predikatnya, bisa juga subjek predikat. Tapi predikat saja cukup, tapi ini disebut kalimat minor. Ini contohnya. Ini contoh yang disebut kalimat minor. Kalimat yang biasanya hanya ada dalam dialog drama ya. Misalnya pergi. Ini bisa kalimat ya, kalimat seruan. Walaupun cuma satu kata. Dahsyat. Ada seru ya. Ini kalimat seruan juga. Nah, contoh lainnya, siswa SMAN Cirwas sedang ujian. Nah, ini kalimat terdiri dari subjek dan predikat. Subjeknya adalah siswa SMA Negeri Cirwas, predikatnya sedang ujian. Oke, itu kalimat sederhana ya. Jadi kalimat itu terdiri ya sekurang-kurangnya terdiri atas predikat atau subjek dan predikat. Selanjutnya, meskipun bukan kalimat lengkap yang terdiri dari unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan, contoh tersebut yang tadi dibacakan merupakan sebuah kalimat karena mengandung unsur predikat dan terdapat intonasi akhir. Beda halnya dengan contoh berikut. Nah, misalnya ini, siswa SMAN Cirwas itu. Nah, ini bukan merupakan kalimat karena ini hanya subjek. Siswa SMAN Cirwas itu. Ini subjek. Tapi kalau dibalik ya, misalnya siswa itu sekolah di SMA Cirwas. Nah, itu bisa jadi kalimat. Tapi kalau seperti ini, siswa SMAN Cirwas itu, ini belum ada intonasi akhir. Ini bukan merupakan kalimat ya. Perempuan itu cantik. Perempuan itu cantik. Ini bisa jadi kalimat, bisa. Ya. Terdiri dari subjek dan predikat, tapi belum memiliki intonasi akhir. Jadi kalau ini disebutnya apa namanya? Klausa ya. Jadi masih disebut klausa. Belum menjadi kalimat. Kalau diberi intonasi akhir misalnya titik, perempuan itu cantik. Ini sudah menjadi kalimat. Tapi kalau belum diberi intonasi akhir, belum diberi titik, ini belum jadi kalimat, masih disebut klausa. Oke, berarti kita bahas dulu tentang klausa ya. Jadi dalam satuan bahasa itu ada kata, ada frasa, ada klausa, ada kalimat. Kata ini satuan bahasa terkecil yang sudah memiliki makna. Contohnya, contoh kata ya makan, ada maknanya. Masukkan sesuatu yang bisa dicerna misalnya ke dalam mulut, itu makan. Frasa ini kumpulan kata atau gabungan kata yang juga memiliki makna. Misalnya makan siang, sudah merupakan frasa. Makan siang ya, artinya makan yang dilakukan di siang hari. Sedangkan klausa ini lebih panjang lagi atau bisa disebut juga anak kalimat. Misalnya Andi sedang makan siang. Ini sudah merupakan klausa.
Lantas supaya menjadi kalimat, kita beri intonasi akhir. Andi sedang makan siang. Titik. Ini sudah disebut kalimat. Sedangkan di atasnya ini adalah klausa. Kenapa klausa? Karena ini masih bisa lanjut. Andi sedang makan siang, misalnya bersama Rina. Kalau belum diberi titik, masih bisa lanjut. Di kafe, misalnya kafe apa? Kafe normal. Nah, diberi titik, ini sudah bukan lagi klausa, tapi menjadi kalimat. Kalau tidak diberi titik, ini masih klausa, walaupun panjang seperti ini ya. Andi sedang makan siang bersama Rina di kafe. Oke, klausanya ada klausa terikat dan ada klausa bebas. Sampai sini paham tentang perbedaan kata, frasa, klausa, dan kalimat ya. Kita kembali ke materi lagi. Oke. Kita kembali ke materi. Oke, kita lanjutkan. Kalimat itu ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Kita bahas dulu yang kalimat tunggal. Ini pengertiannya, kalimat tunggal atau kalimat sederhana adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa dan setiap unsur kalimat, misalnya seperti subjek, predikat, dan objeknya merupakan satu kesatuan. Kalau misalnya bingung baca pengertiannya, kita langsung saja ke contohnya ya. Ingat, kalimat tunggal ini terdiri dari satu klausa. Tadi sudah bahas tentang klausa ya. Jadi klausa itu akan jadi kalimat jika diberi intonasi akhir. Nah ini, Rina akan pergi. Ini satu klausa. Oke, kita lanjutkan. Rina akan pergi Rina akan pergi ini merupakan satu kalimat dan satu klausa. Jadi satu kesatuan. Kalau dirinci strukturnya ini terdiri dari subjek yaitu Rina dan predikat akan pergi. Kalau kalimat ini buat menjadi panjang lagi, misalnya ditambahi pelengkap, Rina akan pergi meninggalkan Indonesia. Subjeknya Rina akan pergi, predikat, dan meninggalkan Indonesia adalah pelengkap. Mengapa pelengkap bukan objek? Nah, bedanya pelengkap dengan objek itu apa? Oke, nah itu PR untuk kalian. Cari apa bedanya pelengkap dengan objek. Kalau pelengkap seperti apa, kalau objek seperti apa ya. Selanjutnya kalau kita buat panjang lagi kalimat ini masih kalimat tunggal walaupun sepanjang ini ya. Karena ini terdiri satu kalimat, bukan gabungan kalimat. Kalau gabungan dari dua kalimat, maka ini disebut kalimat majemuk, bukan kalimat tunggal. Oke, kita lanjut. Misalnya Rina akan pergi meninggalkan Indonesia besok pagi. Besok pagi adalah keterangan waktu. Rina, nah, diperpanjang lagi. Subjeknya yang diperpanjang. Kali ini subjeknya yang diperpanjang. Rina, pebulu tangkis asal kota Serang itu, akan pergi meninggalkan Indonesia besok pagi. Nah, ini masih satu kalimat tunggal, walaupun panjang ya, karena terdiri dari satu klausa. Kita lanjut ke kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola atau lebih. Dapat dikatakan bahwa kalimat majemuk merupakan penggabungan dari dua kalimat tunggal atau lebih. Bisa dua kalimat, bisa tiga kalimat digabungkan menjadi satu. Itu disebut kalimat majemuk. Jenis-jenisnya ada kalimat majemuk setara, majemuk rapatan, dan majemuk bertingkat atau bersusun. Nanti kita bahas satu persatu. KMS atau kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari gabungan beberapa kalimat tunggal. Dari tiap-tiap tersebut tidak hilang unsur-unsurnya. Jadi misalnya ada 3 kalimat, kita gabungkan menjadi satu. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 ini ya. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3. Matahari terbit di ufuk timur. Itu kalimat 1. Kalimat 2, hewan-hewan mulai mencari makan. Dan kalimat ketiga, para petani pergi ke ladang. Kita gabungkan ketiga kalimat ini tanpa menghilangkan satu unsur pun dari masing-masing kalimat. Jadinya seperti ini.
matahari terbit di ufuk timur, hewan-hewan mulai mencari makan, dan para petani pergi ke ladang. Jadi menggunakan konjungsi dan. Nah, ini disebut kalimat majemuk setara. Jadi, setiap kalimat yang akan digabungkan tidak kehilangan satu unsurnya sedikit pun. Jadi, kalimatnya tetap kita gabungkan menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Kita lanjut ya. Contoh lain. Chelsea meraih kemenangan meyakinkan. Aston Villa hanya diberi angka 0. Nah, ada dua kalimat. Kalau tadi 3 kalimat, ini 2 kalimat. Kemudian kita gabungkan. Chelsea meraih kemenangan meyakinkan, bahkan Aston Villa hanya diberi angka 0. Jadi di sini ada konjungsi bahkan untuk penegasan. Nah, itu kalimat majemuk setara. Dua-duanya atau kedua kalimat ini jika digabungkan tidak kehilangan unsurnya. Nah, ini konjungsi yang biasa digunakan. Terlihat jelas tidak? Kalau tidak jelas, nanti diubah nih warna hurufnya, coba. Warna hurufnya diubah jadi hitam saja supaya jelas, atau merah. Malah nggak jelas ya. Hitam sajalah. Oh, nggak bisa diklik. Nah, loading. Oke, ini konjungsinya. Konjungsinya ini bersifat penggabungan, yaitu konjungsinya dan. Maaf, harusnya kebalik, ini konjungsi ada di sini. Ini maknanya ya di sini. Makna atau fungsinya. Ini jenis konjungsinya. Konjungsi saja ya. Nah, fungsinya untuk penggabungan yaitu konjungsi dan, huruf kecil D-nya. Kalau konjungsinya bersifat atau bermakna penguatan atau penegasan, itu bahkan. Kalau bersifat pemilihan atau berlawanan, sedangkan, tetapi, urutan waktu, kemudian, lalu, lantas. Nah, ini konjungsi yang bisa digunakan dalam kalimat majemuk setara. Oke, sampai sini paham ya tentang kalimat majemuk setara. Kita lanjutkan. Slide berikutnya tentang kalimat majemuk rapatan atau KMR. Berbeda dengan kalimat majemuk setara, kalimat majemuk rapatan ini menggabungkan beberapa kalimat dengan menghilangkan unsurnya yang dianggap sama atau yang memang betul-betul sama gitu ya. Contoh, Andi bermain di taman, Wulan bermain di taman, Lulu bermain di taman. Nah, ada unsur sama di sini, bermain di taman, bermain di taman, bermain di taman. Karena ini ketiganya ini unsurnya sama, bermain di taman, maka dihilangkan dan hanya digunakan satu saja. Jadi, Andi, Wulan, dan Lulu bermain di taman. Itu kalimat majemuk rapatan. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau ada unsur yang sama, dihilangkan, digunakan satu saja. Mudah bukan? Kita lanjut. Ini contoh lain. Benteng ini maksudnya ya. Benteng itu ditembaki. Benteng itu dihujani roket, benteng itu diratakan dengan tanah. Kemudian ketiga kalimat ini digabungkan, benteng itu ditembaki, dihujani roket, dan diratakan dengan tanah. Jadi unsur yang sama adalah benteng, dihapus ya, dan disisakan satu saja. Contoh lain, ayah menulis surat itu, ibu mengirimkan surat itu. Ayah menulis dan ibu mengirimkan surat itu. Itu ya. Mudah untuk kalimat majemuk rapatan. Sampai sini pasti paham. Berikutnya, yang terakhir ini kalimat majemuk bertingkat. Disebut bertingkat karena ada perbedaan level atau perbedaan derajat. Apa ya istilahnya ya? Pokoknya klausa yang digunakan, ada klausa yang lebih tinggi sifatnya dan ada yang lebih rendah. Lebih tinggi ini artinya klausa tersebut jika diberi intonasi akhir maka dia akan menjadi kalimat. Sedangkan klausa yang lain tidak bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat. Klausa yang bisa berdiri sendiri menjadi kalimat disebut klausa bebas. Ya, ini klausa bebas. Kalau yang tidak bisa berdiri sendiri menjadi kalimat itu disebut klausa terikat. Jadi ada dua klausa.
Contoh ini, berhala-berhala itu dihancurkan oleh Ibrahim kemarin. Karena nggak muat ke slide berikutnya ya. Kalimat di atas terdiri dari unsur yang lengkap yaitu SPOK. Setiap unsur tersebut dapat diganti dikembangkan menjadi misalnya unsur keterangan kemarin diganti dengan kalimat berikut. Ketika Raja Namrud sedang berburu bersama pasukannya. Nah, berhala-berhala itu dihancurkan oleh Ibrahim, ketika Raja Namrud sedang berburu bersama pasukannya. Jika kalimat bentukan di atas digabungkan menjadi kalimat majemuk ya, itu disebut kalimat majemuk bertingkat. Ini contohnya. Berhala-berhala itu dihancurkan oleh Ibrahim. Ini kalimat pertama tadi. Klausa yang pertama. Klausa yang kedua, ketika Raja Namrud sedang berburu bersama pasukannya. Nah, ya. Ini dua klausa yang berbeda. Yang satu klausanya ini dia bisa berdiri sendiri jadi kalimat. Kalau klausa yang di belakangnya ini dibuang, dia bisa tetap jadi kalimat. Diberi titik, sudah jadi kalimat. Berhala-berhala itu dihancurkan oleh Ibrahim. Titik, itu satu kalimat. Sementara klausa yang di belakangnya ini tidak bisa berdiri sendiri menjadi satu kalimat. Ya, ketika Raja Namrud sedang berburu bersama pasukan ini tidak bisa menjadi satu kalimat. Itu disebut anak kalimat. Ya, kecuali begini. Raja Namrud sedang berburu bersama pasukannya itu bisa jadi kalimat. Tapi karena kita menggunakan konjungsi ketika, maka ini disebut kalimat majemuk bertingkat atau bersusun. Nah, itulah tadi kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami materi kali ini. Dan mudah-mudahan juga apa yang Bapak sampaikan bisa diserap dengan baik. Nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya.